Lalu dinisbahkan ilmu tasawuf itu bagi segala ilmu ya, jadi semua ilmu tasawuf ini berhubungan dengan semua ilmu fikih, tauhid. Maka dia adalah asal segala ilmu. Jadi pondasi dalam ilmu-ilmu yang lain itu adalah ilmu tasawuf. Dan ilmu yang selainnya itu cuma cabang saja. Dan ilmu tasawuf adalah ilmu batin. Jadi ilmu tasawuf ini sering orang nisbahkan atau orang sandarkan atau orang sebut sebagai ilmu batin. Kenapa? Karena untuk membersihkan batin atau hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik seperti riya, sombong, hubbud dunya, hubbul jah, cinta kepada kemegahan dan lain sebagainya. Nah, itu tugas daripada ilmu tasawuf untuk membersihinya, lalu diisi dengan ingat kepada yang memberikan nikmat yaitu Allah. Diisi dengan sifat-sifat yang mahmudah. Ada ikhlas, ada sabar, ada tawakal, ada syukur, ada ridha dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai sifat-sifat batin itu maka harus dia dengan kokoh mempelajari ilmu tasawuf tadi. Jadi dengan cara belajar lalu mengamalkan, dan cara mengamalkannya mesti dia mujahadah. Arti mujahadah bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ilmunya tadi. Makanya sering dinisbahkan atau disandarkan ilmu tasawuf itu disambat juga ilmu batin. Sebagaimana dinisbahkan ilmu fikih itu dinisbahkan disandarkan kepada ilmu zahir. Jadi fikih zahir, batinnya tasawuf. Fikih cara mengatur tata cara ibadah dan pelaksanaannya, si tasawuf cara mengatur hatinya agar selalu berhubungan kepada Allah dari awal ibadah sampai akhir. Jadi punya tugas masing-masing. Adapun orang-orang yang meletakkan atau pencetus ilmu ini adalah para imam dan tokoh-tokoh dan para arifin, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah Pak adalah ilmu tasawuf ada. Cuman penekanannya di zaman Nabi itu 13 tahun beliau menggembleng para sahabat dengan ilmu tauhid, karena memang situasi dan kondisi di Mekah selama 13 tahun beliau berjuang, berdakwah, menyampaikan berbagai macam problem yang dihadapi, ada intimidasi, ada kekerasan apa macam. Jadi tauhid yang diutamakan di Mekah. Nah, setelah mulai beriman para sahabat-sahabat dan para masyarakat Mekah, lalu ada masalah apa macam, Nabi tinggalkan menuju Madinah. Bukan Nabi takut, tapi pengen lebih kepada yang lebih baik. Nah, di Madinah Rasulullah 10 tahun menggembleng para sahabatnya dengan ilmu tasawuf dan fikih, ya, cara beribadah, ya, dan seperti sholat, puasa dan sebagainya. Itu setelah Rasulullah di Madinah. Adapun sumber pengambilannya adalah firman-firman Allah. Jadi sumber pengambilannya, referensinya, muraji'nya firman-firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam kitab ini Qur'annya lengkap, hadisnya lengkap, pendapat ulamanya pun juga lengkap. Nah, mudahan kita berniat di hati mempelajarinya sedikit demi sedikit, paling tidak mendapat barokah, syukur-syukur kalau mengamalkan, walau sedikit bisa diamalkan, dan mengamalkannya pun secara istiqomah. Nah, karena bagaimanapun ilmu didapat dengan cara berusaha. Apa usahanya? Belajar.
Kada ada ilmu itu nang model nang kaya banyu langsung dituangkan ke muntung langsung kenyang. Dah belajar tuh gin ada nang dapat ada nang kada, apalagi nang sambil mendengarkan sambil tertutup mata pacangan pacangan larut ya. Dapatnya apa, liur betitikan benar dapatnya. Tapi barokah waktu ada, barokah tempat ada, barokah badan duduk di majelis ada, daripada nang di rumah basah bantal itu barokah juga. Nah, serta perkataan-perkataan orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah wasil kepada Allah. Siapa mereka? Orang-orang wasil ini orang-orang yang sampai, maksudnya sampai apa? Sampai hatinya kepada Allah. Ada kan yang kada sampai guru banyak, yang kada sampai di makanan hatinya, sampai di baju hatinya, sampai di duit hatinya, sampai di gawian hatinya, itu kada wasil ngarannya. Tapi bila sampai kepada Allah, nah itu disebut wasil. Kayak apa caranya untuk sampai kepada Allah? Ya mujahadah dulu, sungguh-sungguh beramalkan, belajar bang utamanya. Tapi kadang-kala kita menghilangkan ingat ini, ingat itu apa sebagainya, itu pasti karena kita sifatnya manusia, ingat bini, ingat anak, ingat cucu, ya apa macam. Nah, kada bisa kita hendak nang bulat kepada Allah. Nah, apabila ingat yang demikian, nah kita nisbahkan lagi bahwa anak, bini, cucu, harta, apa macam itu adalah pemberian Allah. Lalu dengan mengingati itu, ingat kepada yang memberikannya ya. Nah, jadi sedikit demi sedikit nanti ketika memandang ini, ayo aja ingat awan itu, ingat dengan itu, ingat yang memberikannya. Lama-lama dia tidak lihat barang itu lagi, ingat kepada yang punya aja lagi. Nah, itu namanya musyahadatul qalbi, pandangan batinnya, ya, pandangan matanya, pikirannya kepada benda, tapi batinnya tetap kepada Allah. Kenapa? Karena wa ma bikum min ni'matin fa minallah, sabarataan daripada Allah nikmat tadi. Nah, itu orang yang arif billah. Adapun masalah-masalahnya adalah segala ketetapan yang ada di dalam ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ilmu yang membarasihi hati. Maka apabila engkau telah mengetahui hal tersebut, maka kami pun berkata, ujar Sayyid Bakri, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal kitab ini memberikan arahan dulu, memberikan bimbingan kemana arahnya kitab ini dibahasnya. Ya, makanya kalau kita beli buku yang dibaca dulu pendahuluan. Jadi ketika seseorang itu bisa membaca buku tadi pendahuluan, dia sudah tahu arah-arah yang mau dibahas. Jangan ke isi, nanti isi itu kan sudah tinggal materi-materinya aja lagi dia. Jadi kalau kita beli buku apa guru? Ya sembarang buku apa. Iya. Nah, baca pendahuluan, oh ini arahnya ke sini. Nah, itu. Jadi kalau metode kita membaca begitu ya. Wah, ini ulun kadang baca buku lagi guru HP itu bang sudah ya sudah. Karena bagaimanapun buku utama. Kalau kita baca kitab ada pahalanya. Kalau kita di HP ada juga pahalanya. Cuman afdal di buku, afdal di kitab ya. Sama orang bagus mana guru membaca Quran dengan mushaf dengan HP. Ya bagus pakai mushaf lah. Mushaf maksudnya melihat tulisannya di kertas tuh mushaf ngarannya. Ya, karena an-nazru ilal mushaf, hadisnya kan an-nazru ilal mushaf. Memandang kepada mushaf, kada ada an-nazru ila HP. Nah, ujar Nabi untuk Nabi menyuruh untuk memulai sesuatu yang dianggap penting dalam agama itu dengan basmalah, artinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu, Bu?
Coba jangan menghitungi. Tuhannya 60 tahun udah menghitungi. Bismillahirrahmanirrahim. Ba sin mim alif lam lam ha alif ra ha mim nun alif ra ha mim ya ha ya mim 18 huruf. Jadi bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah dapat nilai 180 derajat kebaikan. Membaca aja hanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena di dalam memulakannya dengannya itu ada keberkahan. Karena kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar ay qat'ul barakah. Segala sesuatu yang dimulai tidak membaca basmalah itu abtar. Arti abtar itu qat'ul barakah, terputus atau terpotong atau kada berberkah. Berhasil aja gawiannya cuma kada berberkah. Untung aja jualannya cuma kada berberkah. Kenapa? Penyebabnya sidin waktu membuka toko kada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada dalam kitab Miftahul Faraj was Surur. Ada seorang perempuan yang gawiannya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya apa aja Bismillah. Ibarat bibinnya ini hendak bawa pupur, ambil pupur Bismillahirrahmanirrahim, membuka pupur Bismillahirrahmanirrahim, membawa pupur Bismillah, Bismillah, Bismillah terus. Apa aja Bismillah. Ibaratnya memasang baju Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya Bismillah, Bismillah apa? Semua Bismillah. Ya, jadi amalan perempuan ini adalah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya apa terus. Jadi hendak menyapu ambil sasapu Bismillahirrahmanirrahim, mulai menyapu Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim, sampai pokoknya apa aja Bismillah terus. Satu saat ini orang dapat jodohnya kebetulan preman, siannya lah. maka seorang solehah kenapa dapat jodoh bandit yang ini. Tahu lah bandit. Ya kada kawai ngaran jodoh nang bini solehah nang laki pina buntat awak hibak tato tambah yang kada nang laki kada kawai sudah jodohnya jodoh kayak itu boy. Jarang bang nang pindah soleh-solehah tuh jarang benar. Besi laki pendiam nang bini oma kada karing lagi gigi. Itu jodoh ngarannya. Kada kawa umpama laki bini pendiam jadi kuburan bener rumah. Atau bisa jadi nang bini pendiam, nang laki pemandir. Kenapa nang bini pendiam? Bininya bisu. Ini sudah berpasang-pasangan gitu ya. Nah, jadi bisi laki ya agak lumayan preman. Nah, jadi apa aja pokoknya kisahnya kawin langsung dah. Tuh kawin apa aja Bismillah. Bikinkan aku kopi, nggih. Ambil banyu Bismillahirrahmanirrahim, andak di kompor Bismillahirrahmanirrahim, tek Bismillah, pokoknya Bismillah, Bismillah terus. Ambil gelas Bismillahirrahmanirrahim, masukkan kopi Bismillahirrahmanirrahim, ambil gula Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sudah umum, tahu umum menggurak ya. Memasukkan banyu Bismillahirrahmanirrahim, maduk Bismillah, pokoknya Bismillah, Bismillah, Bismillah seperataan. Sekali dua kali nang laki ini bangga juga bisi bini, alhamdulillah hujan nang laki aku sudah bina buntat nang kayak ini, biniku barang solehah, senang juga. Cuma katutuhukannya muyak juga kan. Tahu lah tohok kelalamaannya boh pesan juga mendengar. Oh si laki tapi lah nang bini ini amalannya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Satu saat nang laki ini sudah ya akhirnya ini simpankan dompetku ini,
nggih, ambil bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan dompet di belakang lilipatan barik untuk menyimpan. Ini kada lagi bang lah. Masukkan di belakang lilipatan, bismillahirrahmanirrahim. Kunci, bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Rupanya pas guring bangun nang laki, di mana dompetku di anak, dalam lemari. Diambil kunci oleh nang laki, nang bini guring. Diambil dompetnya, diambil isinya, dompetnya dilempar, dibuangnya keluar. Muyak sudahnya menambah nang bini ini pakai bismillah terus. Ya, kuncinya anaknya pulang biasa. Pagi-pagi apa macam biasa. Terus si laki, "Olah kan aku pulang kopi." Nggih. Ambil pulang banyu, bismillahirrahmanirrahim. Tanggar di kompor, ketik bismillah. Pokoknya sama bismillah, bismillah, bismillah. Sambil disodorkan bismillahirrahmanirrahim. Norakan untuk awan acil situ dua. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Ujian yang laki, ambilakan dompetku. Nggih. Bini kada tahu. Ambil kunci ini, bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Caluk tangan, tahu caluk bu? Masukkan tangan ke belakang lipatan, ambil dompet, bismillahirrahmanirrahim. Diserahkan lawan nang laki, ini dompet pian. Bagusnya bisi bini kayak itulah. Begitu dibuka, duitnya lengkap bu, masih tetap. Terbelalak mata nang laki ini, hujan nang laki, maka dompetnya sudah kau lempar di ujung sana tuh lah. Duitnya sudah kau ambil, ada duitnya nenek, ada duitnya nenek. Cakai berat 1 juta, ada duitnya. Kok ada di sini? Nang bini ini orang, masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa duit pian cukup aja kah? Nggih cukup. Namun kita ini bisa hilang kan 2 lembar. Oh ada juara. Bela juga sih ini. Cuma kebanyakannya bisa berkurang. Ini mana duit nih? Kada ada. Siapa yang lain? Anak ikam tuh pang anak nang jadi dadalannya. Beda seorang dia yang ambil. Jadi nah lagi ini bingung bu. Bingung. Hujan lagi dompetnya suruh kok ambil. Duitnya ini ada. Dompetnya anaknya dompetnya di sini. Kesana melihat ada belum dompet yang ada, tapi siapa? Nah, jadi begitu ditanya, "Dek, apa mas? Ini dompetnya ini tadi malam kubuang," katanya sambil merasa gemetar gitu ya. Kubuang. Lah, kemana pian buang? Kesana, ini dompetnya. Loh ini? Ya nggak tahu. Inilah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau bahasa Inggrisnya bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahman sifat Gusti Allah kang maha welas ing dalam dunya, Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat halaka. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Nah, jadi dibaca bismillah, itu amalan bismillah ya. Tapi kada boleh bismillah untuk nang kada baik. Kalau kita ibu-ibu, mari kita ngerumpi, kita awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah keberkahan ya. Yang besar dan nikmat yang melimpah. Jadi bila kita memulai dengan gawian itu basmalah bismillahirrahmanirrahim, nah semakin besar keberkatan. Dan juga karena mengikut dengan kitab-kitab yang telah diturunkan dari Allah Ta'ala. Karena semua kitab diturunkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuman dalam sembahyang ada nang jahar, ada nang nyaring, ada nang sir. Kalau Imam Syafi'i nyaring, jahar. Kalau Imam Maliki sir. Tahu Imam Samudra? Aku udah tahu. Nah jadi kada usah gitu. Oh di Makkah kada boba. Bukan kada membaca, cuma sir. Ini tulak umrah 9 hari aja. 9 hari itu berapa hari di Makkah? 2 hari perjalanan 7. Di Madinah 2 hari, 5 hari aja di Makkah. 5 hari di Makkah.
boleh ke rumah kada bismillah lagi. Oh my. Dan tuh kalampayan 33 kan 35 tahun mondok kada berubah. Ini hanya 5 hari di Makkah ya kan, 2 hari di Madinah. PP 2 hari kan, umrah 9 hari nih. Wah, boleh ke kampung. Wah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya langsung. Apa kita baca tegak tu leh? Di Makkah tu tegak tu galah. Udah hitam ni salah ni ya, lopat lah su. Makkah tu lain mazhabnya su. Apa aja sih, dan dia ada mazhab Makkah tuh sama hak begalanya, dia ada bismillah, sidat tulian. Dikira ada baca, orang baca cuma sir, dan di situ mazhabnya kebanyakan Maliki. Habis orang-orang kampung disalahnya, tua kita salah tua, jangan lagi pakai bismillah tua. Terus apa sih, langsung alhamdulillah mahal, aku dek mau aja. Udah hitam hulunya lah. Nah, jadi maka seakan-akan Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, mulailah dengan namaku. Nah, jadi kita membaca bismillah itu apa aja gawian mulai dengan menyambat ngaranku. Ngaranku di sini Allah. Apalagi kalau kita rutinkan, dulu pernah sudah awal-awal kita ulun pengajian dulu awas di sini 8 tahun, puluhan tahun ya ada. Ya, jadi baca bismillahnya berapa tiap sholat? Ada peringatan paninian ningalihnya melajarin yang Tuhan baca bismillah itu 100 kali tiap sholat, istighfar 100, salawat 100, zikir 100, tasbih 5 itu nah. 5 itu sudah inti semua amaliyah. 100 udah mulai bahari-bahari itu. Amalkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai semua kita bawirid doa apa selesai, nah baru baca bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim 100, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim 100, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100, la ilaha illallah 100, baru tasbih 100. Saya dapat dari Hadratus Syekh Hamim Jazuli atau Gusmi. Gusmi dapat dari abahnya Jazuli, ke atas para wali songo ya. Terus sanadnya kuat. Nah, wahai hamba-hambaku, mulailah dengan namaku, niscaya kalian akan menjadi terbimbing. Jadi kalau kita apa aja mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, terbimbing, ta'arah nih nah, hati kita ta'arah, gawian kita bagus. Begawi apakah pengen mendak besi siang kah apakah pakai bismillah mendak menyiang loh, ada kanang kada ta'arah bisa saya tangan neh Pak, bisa. Makanya apa aja bismillahirrahmanirrahim ya, memulai gawian menyayur bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap gawian itu terarah, maksud terarah, terbimbing, maksud terbimbing. Setiap gerakan itu ingat kepada Allah, itu ngarannya terbimbing. Apa aja pengen bata tapas kayak ibaratnya pian apakah mau membasuh baras mengambil baras bismillah. Jadi setiap mulai pian mengambil baras lalu memasukkan air itu bismillah, walau kena sekali pertama aja ya, syukur-syukur kayak perempuan tadi apa aja bismillah ya, walau pertama aja. Karena ujar Allah dalam hadis ini, bila inya di awal menyambat ngaranku ku bimbinginya, nang membimbing Allah. Maksudnya si hati ini ingat terus awan Allah, walau nang digawinya mengacak bawang macam-macam ya, nang digawi di luar apa aja, mulai gawian apakah terbimbing hati kita ingat kepada Allah, berjualan ke apakah, lalu akhirnya kalau sudah hati terbimbing pasti alhamdulillah, subhanallah, muntungnya ini kada lapas daripada Allah, nya hatinya terbimbing. Pahamlah itu nang rahasia bismillah. Kalau kita memulai gawian nang apa, tapi gawian nang baik lah. Gawian nang baik. Bama pian berdagang kah
apa berjualan kah, apa begawi kah, meninggalkan rumah habis baca doa apa macam, bismillahirrahmanirrahim. Di jalanan ini pasti ingat kepada Allah. Asal tadi mulai tulak bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Jadi muntungnya itu kalimat yang baik terus keluar. Kenapa? Jadi muntungnya kalimat yang baik terus, ini hatinya dibimbing. Sidin langsung membimbing, melihat subhanallah, astagfirullah. Jadi di jalanan ini muntung nih, uji orang Banjar kada berenai dan diam. Kalau enggak mulut hatinya subhanallah. Pas melihat burit, masya Allah, burit ayam. Kan ini banyak nih melihat burit sapi aja bang, jangan di TV. Berapa ekong? Share 32 kan sudah. Tapi aku ulun ini keliling Pak Haji bacaan ada salah satu masjid Pak Yai apa aku kita dungo kenapa mugi-mugi masjid di situ kenapa nggak ada yang korban lo kenapa capek. Loh masa capek bukan capeknya Pak Yai di sini banyak hantunya. Paham lah Bu. Jadi di masjid itu Sidin berdoa, cara bahasa kita aku sih berdoa. Kalau ini keliling lah rajin, pasti mudahan tahun ini tak banyak pada tahun tadi. Itu kan doa katanya kalau ini ada satu masjid, ada orang tua. Aku kita dungo, aku nih berdoa aja Sidin, mudahan tahun ini kada ada berkorban orang sekitar. Ya kenapa? Biasa orang berdoa supaya banyak. Apa aja sih banyak hantunya di sini kamu? Oh ya sudah aja kita. Tapi dia sebujur tahun tadi sekong aja. Sekong tuh gen buahnya menggawi cepet sudah. Apa hantunya kebanyakan? Jadi tahun ini sini berdoa mudahan kada ada korban jasirin. Maksudnya kada ada orang menyerahkan korban. Jangan apa? Hantunya kebanyakan jasirin daripada berdosa baik kada dosa berkorban kada apa juga. Masjid kada berkorban kada apa juga daripada maksiat malah tambah. Ya, nah ada masjidnya kayak itu. Ulun ini keliling wah nyari masjid bukan ini ya yang itu tuh, masya Allah. Jadi mendingan kalau nggak ada korban Pak Yai enak, masjidnya bersih, terus nggak ada pemakaian dari masjid. Kadang-kadang itu kadang-kadang mau upah jagal aja kok uang kas, lah bingung. Kita ini pengen ngomong tapi nggak bisa. Bujur aja kita daripada dosa mendingan. Iya, nah, itu ada nang kayak itu ya. Nanti bismillah ya. Jadi mulai gawian aja pakai basmalah dan akan sampai kepada ridhaku. Orang nang memulai gawian tadi, umpama pian ini bibinian bang nang gawian di dapur aja. Nah, mulai awal ya mulai menyiang iwak bismillahirrahmanirrahim. Dah siang walaupun kadang baca bismillah lagi, hati itu banyak ingat dengan Allah tuh. Astagfirullahaladzim, mau taitihi apakah di situ tak istighfar kena apa masya Allah apa aja kalimatnya bagus-bagus. Jadi mulai awal tuh hati terbimbing, lalu akan sampai ridhaku, sampai ridha Allah nih kalau kita dalam gawian tadi ingat terus kepada Allah serta akan jauh dari kemurkaanku. Nah itu keutamaan bismillah lah. Beberapa perkara yang terkait dengan basmalah berupa makna-makna yang sir. Nah ini yang jarang dibahas. Kalau yang tadi kan makna zahirnya barakah, sekarang makna sir, yaitu apa yang dikatakan sesungguhnya ba itu keelokan Allah, ba-nya itu eloknya Allah. Jadi bi ismi, ba-nya itu sudah keelokan Allah. Dan sin itu kemegahan Allah. Jadi ba-nya itu sudah jamalullah, elok. Maksudnya ketika kita membaca bi saja sudah ingat dengan Allah. Ya, itu namanya keelokan Allah. Nyaman dilihat. Caka bahasa kita bila gawian nih dimulai basmalah nyaman dilihat, Iya. Apa aja. Nasinnya megah. Lalu bila melihat gawian do, pamapian bemasak, oh masya Allah orang kagum. Bah, sudah gawiannya itu enak, melihatnya pun masya Allah mengagumkan, dan mim itu kemuliaan Allah. Jadi bismi
mimnya sudah kemuliaan Allah. Nah, baru bismi saja sudah luar biasa sirnya, rahasianya. Dan juga ada dikatakan ba itu tangisan orang-orang yang bertaubat. Ba itu tangisan orang-orang yang bertaubat. Ya. Sinnya itu kelupaan orang-orang yang lalai. Jadi dengan kita membaca bi sudah di hati ini, maksud tangisan itu ingat dengan Allah bahwa aku atau saya yang membaca ini banyak lalai. Lalu sin bis, lalu mimnya ampunan bagi orang-orang yang berdosa. Bila sudah kau membaca bismi aja sudah luar biasa, belum ke Allah lagi, belum, baru bismi aja sudah hebat. Kenapa diterangkan demikian? Supaya jangan kada membaca. Diterangkan begini rahasianya, supaya jangan kada membaca apa aja gawe yang baik bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama masuk kopiah ke apakah? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalau seandainya nih kita kada hafal doa-doa, kan merasuk baju ada doanya, Pak. Ya, memasang baju ada doanya. Paling kada bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama main lato-lato umpama kada bisa doanya. Kenapa tertawaan? Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah barang ujar kaya menang itu apa panjangan bismillah nih kan separuh aja dapat ya. Sakainya kada sabar. Jadi kita bi tangisan dari taubat, sin kelupaan orang nang lalai, tapi mi-nya bismi-nya mim-nya ampunan Allah. Baru di bismi sudah selesai urusan kita, maksudnya sudah dapat rahmat kita, baru bismi aja. Nah, para ulama mengatakan Allah Ta'ala itu meletakkan semua ilmu itu pada ba. Allah subhanahu, ini ulama, berarti kalau pendapat ulama ya boleh saja orang berpendapat kan, paling tidak dengan tulisan bismi saja itu sudah luar biasa, apalagi lengkap. Supaya apa? Jangan sampai kadang baca. Adakah guru orang nang kadang membaca bismillah? Banyak ya, gawian-gawian apa nang digawi bahasa sapu kah baik kan, apakah baik, tapi dia lupa dengan Allah. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, gerakan kita ini sudah termasuk zikir. Hendak berjalan bismillahirrahmanirrahim, jalan, pasti hati kita tuh apa aja banjar tak ingat terus sampai kita di mana, sampai kita bulik, sampai ingat terus kepada Allah. Nah, ba itu Allah meletakkan semua ilmu. Makanya Al-Quran 30 juz terhimpun dalam juz amma terhimpun dalam Fatihah terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim terhimpun dalam ba terhimpun dalam titik, itu namanya nuqtatul wujud ya. Nah, ini panjang pembahasannya mengenai rahasia itu. Nuqtatul wujud, nuqtah tu titik, wujud ada, itu nang ujo orang bahari tuh mana alif awan titik. Tuh mana ya tuh titik dulu baru tarik ke bawah atau ke atas jadi alif ya. Nah, itu ada pembahasannya ya, disebut namanya nuqtatul wujud. Jadi bila kita sudah melihat ba saja sudah ingat dengan titik, bila ingat dengan titik ingat dengan nuqtatul wujud, bila ingat nuqtatul wujud Allah di dalamnya. Nah, sudah zikir namanya, baru ba saja, berarti semua ilmu sirnya di situ. Jadi ba yaitu denganku telah menjadi ada apa yang telah ada, ba tadi, dan denganku akan menjadi ada apa yang akan ada, maka keberadaan alam ini denganku. Itu tadi ba itu kepada titik. Nah, saya ulang, ba yaitu denganku Allah telah menjadi ada apa yang telah ada. Nang ada nih aku jisidin. Bingung kah? Nang ada nih aku, maksudnya nang ada ini aku nang menciptakan.
Berarti kalau kita melihat ini aku ingat kepada aku siapa? Aku yang menciptakan. Itu baru ba saja. Lalu denganku akan menjadi ada apa yang akan ada. Yang hendak ada tuh aku juga. Paham lah. Ini kita nih bulikannya apa nang kita gawe kita tahu kan nah rezeki apa nang kita dapat kita tahu apa itu aku juga itu. Jadi yang akan ada aku juga. Maksudnya aku yang ada akan nang hendak nang kita nanti bulik apa kita tahu kita nih. Makan nasi lontong sayur lah apa itu aku juga itu tuh. Apa makan ketupat kandangan kah atau lanjut guringan kah atau juga. Itu aku juga itu. Belum kita tahu lagi. Paham lah itu bingung lah kalau kalian bisa memahaminya. Nah, dan tidak ada bagi selainku wujud yang hakiki. Jadi bagaimanapun dan denganku akan menjadi ada apa yang ada, maka keberadaan alam ini denganku. Jadi alam ini aku. Jadi bubuhan pian-pian kalau hendak memandang aku kada usah melihat aku, cukup memandang alam aja. Karena alam ini aku juga. Bisa bingung sih ini nang apa pulang mbak aku di sini. Nah, adalah dan tidak ada bagi selainku wujud yang hakiki. Tidak ada lain. Alam semua aku. Jadi kalau kita melihat alam itu bukan nang langitnya aja, alam ini alam juga, ini alam juga semuaan. Ya, apa aja alam ini semua alam. Jangan pengen bayangkan alam itu langit, bumi, semuaan termasuk nang bapandir nih alam juga. Lain guru aja, aku Ahmad. Kada paham julaknya. Ya alam ya, itu nang dikatakan Muhyiddin Ibnu Arabi kullu alam. Semua alam dalilun ala wujudihi, dalil wujudnya Allah, karena alam diciptakan Allah. Itu tadi tuh. Dan denganku akan menjadi ada apa yang akan ada. Nah, kecuali hanya dengan nama saja. Jadi dan tidak ada bagi selainku wujud yang hakiki. Nah, karena bubuhan hamba ni kada kawa melihat aku, kubari ngaranku aja, sambat ngaranku aja, Bismillah. Nah, itu kita Rahman dan Rahimnya Allah. Kita kada kawa melihat wujudnya, zatnya, tapi je Tuhan, ayo ja, kada bapak kamu kada melihat aku, kada bapak. Bahasa kasarnya tuh kayak itu, nah karena kan Allah laisa kamitslihi. Cuman bujur ikam kada melihat aku, ikam kau melihat alam. Kubari juga ngaranku. Nah, ada ngaran sidin Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus dan seterusnya, namanya Asmaul Husna. Paham kada nenek-nenek? Oi. Bubihan muntung tahu sudah. Maksudnya itu hakikat batiniahnya. Hakikat batinnya hanya Bismillahirrahmanirrahim tadi itu. Kalau itu karamatnya besar, apalagi sudah bisa membaca Bismillah, paham artinya, paham sirnya, ini pulang wah hebat ya. Itu nang orang bahari itu Bismillah aja bisa terbang, bisa tahu berataan. Sudah tahu begitu istiqomah lagi mengamalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya untuk amalan anak-anak itu setiap satu anak berapa kemarin? Satu anak berapa? 1000 diniatkan. Satu anak 1000 ya, baca Fatihah dulu sekali. Jadi sebelum kita baca, ini amalan Kiai Hamid Pasuruan. Saya dapat dari Kiai Abdul Wahid Razak di Mojokerto. Beliau langsung dengan Kiai Hamid Pasuruan. Nang anak pindah macam-macam, anak pindah ngalih-ngalih tuh baca Bismillah, khususan anakku Abdullah, mudahan dengan barokah bacaan Fatihah ini apa niat pian lakas dapat jodoh kah apa terserah ya. Fatihah, baca Fatihah sekali,
sampai selesai waladhdallin amin. Baru baca bismillah 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Baca 1000 kali. Cuman membacanya lewat tengah malam, jam 2, setengah 3, setengah 4, pokoknya sebelum subuh. Apa terserah niat pian. Khusus untuk anak. Untuk abahnya pangguru, nah lain pulang gitu. Ya Allah, dengan barokah Fatihah mudahan anak ulun cepat dapat jodoh nang bagus, nang ulun senang. Mudahan sakanya nang mamani juga berdoa juga. Ulun ini juga hendak kayak kawin jadi janda 8 tahun gitu. Nah itu begayaan. Nyatakan ya insyaallah. Jadi mbah kita sudah berniat kayak itu, kalau bisa tawasul dulu ya Rasulullah bermacam siapa aja kita tawasul. Sampai macam-macam baru Al-Fatihah. Habis Fatihah baru kita berniat ya Allah dengan barokah surah Al-Fatihah mudahan anakku apa? Mungkin nang pina karas hati mudahan lembut, nyaman dibadahi, macam-macam itu nang tadi niat supaya dapat jodoh bisa. Apa aja pokoknya niat untuk anak-anak kita, ya. Nang mondok ya Allah mudahan anak ulun betah mondoknya, mudah nuntut ilmunya. Ini banyak tahun ajaran baru nih kalau kadang-kadang nenek. Wah, masuk anak ke pondok, soalnya 2 hari bulik. Iya. Nah, habis baca Fatihah waladhdallin amin, baru baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Anaknya 3 ekor 3000. Ya, biar anak pian 5 tahun mondok aman. Kami sudah mencoba. Anakku tuh 5 tahun. Habis itu yang pakih itu kelas 3 SD. yang ini tamat SD ya. Kecil-kecil ya, alhamdulillah sampai sekarang masih betah di pondok ya. Baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, rutinkan tiap malam. Saya langsung dari Mbah Abdul Wahid masih hidup ya di Mojokerto, langsung beliau murid dari Mbah Hamid Pasuruan. Oh, basmalah dengan bismillah. Basmalah itu kalimatnya saja, karena berasal daripada ismun ya. Jadi basmalah seperti la haula wala kan takaukul gitulah. Jadi seperti alhamdulillah, hamdalah sebutannya aja. Seperti Abdullah, Abadallah gitu. Jadi sebutannya aja ya, sebutannya aja. Seperti kita awali baca hamdalah, akhir hamdalah awali dengan basmalah. Abdullah, Abadallah, artinya hamba-hamba Allah ya, jadi bentuknya banyak. Basmalah. Baca bismillahirrahmanirrahim itu amalkan, karena kalau dalam kitab Ihya semakin banyak membaca bismillahirrahmanirrahim kita rutinkan ya. Kita kalau sebanyak 500 saja gini, Masya Allah itu. Tiap sembahyang tuh 500 saja, 100 kali. Karena ujar Imam Ghazali, semakin kita banyak membaca bismillahirrahmanirrahim, semakin banyak sir diberi Allah. Kita tidak tahu. Sir itu artinya rahasia yang kita kada tahu. Ya, baca terus. Seperti tadi, untuk anak yang agak susah, ada mungkin narkoba kah apa-apa kah, niatkan terus. Mudahan-nya sadar, mudahan-nya beriman, mudahan-nya baik akhlaknya, mudahan penyembah yang niat pian baik-baik. Apalagi seorang ibu ya, niatin seorang ibu, doakan walaupun anak pian begini begitu begini. Jadi yang paling banyak masalah yang dihadapi dalam rumah tangga sekarang masalah kekanakan ya, masalah kekanakan, pergaulan. Ini yang baru-baru ini macam-macam. Wah, ini banyak benar anak-anak umat Islam nang pindah-pindah agama. Ini dianggapnya kayak model main-main aja kan. Kasihan, kuitan menangis. Iya. Sudah lawas guru ini 4 cowoknya. Nah, 4 ke sarangnya sana. Paham sarangnya? Nah, ada hamil jar. Kali tahu anak kuitan kasihan. Banyak ujur. Di wadah kita ini banyak benar, jadi hati-hati. Artinya hati-hati, tanamkan tauhid yang kuat kepada anak-anak kita. Banyak jujur, banyak jujur. Yang ulun tahu aja mulai awal Ramadan sampai sekarang aja hampir 10-an itu. Iya, di mana-mana, bukan di mana-mana, Pak.
ada nang lalakian, ada nang bibinian, ya. Ada nang abahnya pengurus masjid, mamanya ketua salawatan, macam bisa-bisa anaknya menyebelah, itulah, pahamlah menyebelah, ya. Nggak bisa lagi dia, sudah kayak apa mau diambil nggak bisa, bawa pulang ke rumah, anaknya yang balik ke sana, itu sulit betul. Nah itu tanamkan, jadi tauhid itu penting, kuatkan tauhid ya, karena nanti lama-lama di akhir-akhir itu agama itu udah nggak biasa aja, nggak biasa aja lah, biar abahku ini, mamaku ini, yang penting aku yang mana aku suka. Kita tidak bisa juga lapor ke polisi, tidak bisa, orang sudah sarjana kok orangnya, artinya tidak ada pemaksaan. Si anak orang Islam ini nah sarjana sudah. Lain kalau ibarat kecil mungkin dipaksa, ada unsur kekerasan, ada unsur pemaksaan. Ini orang sarjana kalau ada bawa paksaan, ini seorang nang umpat kami, cakap bahasanya kayak itu, ini seorang umpat kami lah, kami tidak pernah maksa orang kok. Nah banyak itu Bu ya. Jadi doakan anak-anak kita dengan cara, salah satu diantaranya, kan banyak cara mendoakan tuh, salah satu diantaranya dengan Bismillah. Ada juga jamaah ulun yang alhamdulillah sampai 5 tahun anaknya 4 orang maksudnya pindah agama sampai anak saikung, tapi ngaran kegigihan kuitannya ini sholat apa macam, alhamdulillah kembali. Salah satu juga pakai Bismillah, itu maksudnya amalannya itu Bismillah. Jadi pian berniat, ya Allah, ulun ini kehilangan sesuatu, kembalikan hak ulun ya Allah, dengan barokah Fatihah sebut namanya. Habis itu baru dengan Bismillahirrahmanirrahim, tunjukkan kepada dia, anakku ini ya Allah, jalan yang bagus, petunjuk, kembali dia ke agama. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, dia amalkan, si mama si abah ini balik agama, kembali dia. Nah ini mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita beratan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, anak cucu kita beriman soleh solehah, dan kita sekaluargaan selamat dunia akhirat, wafatnya kita pada waktunya nanti mudahan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fid din wa 'allimna rusda, Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairu fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum